but I mess with yours too, so. I'm not asking you for No, faith come with me. I want you. Halo kawan, kembali lagi di Movie Fan Club. Sebelumnya Mimin doakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, alur film kali ini menceritakan tentang perselingkuhan antara bos yang diperankan Nicole Kidman dengan anak magang. Dan kita sepakat bahwa perselingkuhan itu tak selamanya indah. Akibatnya banyak masalah muncul. Daripada penasaran, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya yang berjudul Baby Girl 2024. Film dibuka dengan Romy Mattis yang baru saja selesai bercocok tanam dengan suaminya Jacob. Setelah Jacob tertidur, terlihat Romy menenangkan diri dan menonton film adu mekanik, di mana ia mulai menyentuh dirinya sendiri hingga mencapai puncak. Kita bisa lihat Romy ini mempunyai sisi gelap yang seakan tak puas dengan Jacob. Romy adalah CEO Tensile Automation, sebuah perusahaan teknologi besar di Manhattan. Sementara Jacob bekerja sebagai sutradara teater. Keduanya adalah orang tua dari Isabel dan Nora, dan Romy juga memiliki asisten bernama Esme. Dalam perjalanan ke tempat kerja, Romy melihat seekor anjing berlarian liar hingga menyerang di sekitarnya. Kemudian seorang pemuda bernama Samuel berhasil menghentikan anjing itu, berlari ke arah Romy setelah ia mengeluarkan cemilan anjing. Setibanya di kantor, Romy mulai bertemu dengan sekelompok anak magang baru. Salah satunya adalah Samuel. Bisa kita lihat, Samuel mencoba mendekati Romy. Memandangi Romy begitu penasaran. Ia selalu memulai mengajaknya mengobrol, basa-basi, dan Romy tampak tertarik padanya. Dan di sela pembicaraan mereka, Samuel memberitahu bahwa ia memilih Romy sebagai mentornya. Selanjutnya, mereka menghabiskan waktu bersama di sebuah pesta Natal yang juga dihadiri Esme dan keluarga Romy. Adegan selanjutnya terlihat perilaku Romy mulai aneh. Ia hanya fokus dengan HP-nya di saat Jacob berbicara. Esoknya, Romy menemukan dasi Samuel yang tertinggal di saat pesta Natal semalam. Hasrat liarnya semakin terlihat. Dasinya Samuel diendus-endus olehnya dan membuat gairahnya makin liar. Dalam hasratnya, Romy itu tertarik pada Samuel, namun ia mencoba menahan untuk memulainya. Dan di saat pertemuan mereka dalam rangka bimbingan mentor, Samuel mendesak Romy dengan beberapa pertanyaan pribadi dalam sebuah pertemuan tersebut. Sampai akhirnya Samuel memancing hasratnya yang membuat mencium Romy, meskipun Romy tampaknya menyesalinya. Akibatnya hal tersebut, Romy terus memikirkannya. Fokusnya terpecah antara keluarga dan hasratnya yang tinggi terhadap Samuel. Keesokan harinya ia berada di kantornya dan dihampiri Samuel. Lantas Samuel mempertanyakan pertemuan rutinnya dengan Romy untuk bimbingan yang tak kunjung direspon oleh Romy. Terlihat Romy berusaha melupakan kejadian lalu dengan Samuel dan berusaha menghindarinya. Namun Samuel terus berusaha menarik perhatian Romy, misalnya dengan memesankan segelas susu di bar saat Romy sedang makan malam bersama rekan kerja. Nyatanya Romy terpancing atas perhatian Samuel. Ia pun semakin tak fokus saat menjalani aktivitasnya. Ia sempat pergi di saat perayaan pekerjaan Jacob di teater.
dan menempati surat permintaan Samuel yang bertuliskan alamat Hotel Samuel. Merasa tertantang dan hasrat yang menggerogotinya, ia pun pergi ke tempat Samuel berada. Romy pergi ke kamar untuk menemui Samuel, tetapi ia mencoba mengatakan kepadanya bahwa mereka seharusnya tidak bertemu dan bahwa Samuel berperilaku tidak pantas. Selain apa yang mungkin tampak seperti Romy menggunakan kekuasaannya atas Samuel, Samuel mengklaim bahwa dialah yang berkuasa atas Romy karena dia bisa menelpon sekali saja untuk membuat Romy mendapat masalah. Dan Romy pun akhirnya menyerah pada godaannya dan menuruti permintaan Samuel. Dimulai dengan Romy berlutut yang menyebabkan Romy mencapai puncak kenikmatan. Romy pun untuk pertama kalinya melakukan perselingkuhan. Kemudian waktu berlanjut, Romy dan Samuel diam-diam bertemu dan terlibat dalam hubungan gelap serta melakukan adu mekanik. Terlihat Romy yang sebagian besar tunduk pada dominasi Samuel. Sekembalinya di rumah, Romy mulai menunjukkan lebih banyak frustasi dalam pernikahannya dengan Jacob, yang membuatnya terang-terangan mengatakan bahwa ia belum pernah puas dengannya. Romy juga menyadari bahwa Isabel sedang berkencan dengan gadis tetangga, tetapi ia menyetujui hubungan tersebut. Kemudian masalah muncul ketika Samuel mulai melampaui batas hubungannya dengan Romy. Ketika ia datang ke rumah Romy untuk menemui Jacob dan anak-anak perempuannya dengan dalih mengembalikan komputer kerja Romy. Romy menganggap hal ini sudah melewati batas dan ia pun memutuskan hubungan dengan Samuel. Samuel bereaksi dengan amarah yang meluap-luap yang membuat Romy takut dan berusaha menenangkannya. No. Unlock the fucking car! Cerita berlanjut yang memperlihatkan Samuel yang mengancam Romy di atap gedung dengan memutus kontak serta akan meminta pindah ke departemen lain. Dan itu bisa berpotensi membocorkan detail perselingkuhan mereka kepada atasan. Merasa tak tenang, Romy kemudian mencoba berbicara dengan Samuel di tempat kerjanya sebagai bartender. Dengan wajah yang tertekan, Romy berusaha membujuk Samuel, tetapi Samuel menolaknya. Dan setibanya di kantor, akhirnya Romy dan Samuel mengadakan pertemuan pribadi lagi di mana mereka melanjutkan perselingkuhan mereka dengan beberapa persyaratan. Namun Romy merasa dilema antara mau dan tidak. Namun karena posisinya yang terancam, ia menyetujuinya. Di sini terlihat mereka mulai melakukan perselingkuhan kembali. Berbeda dari yang pertama, kali ini mereka lebih menikmatinya. Hubungan mereka semakin intens. Di adegan berikutnya, Samuel kembali ngotot ketika ia pergi bersama Esme ke pesta ulang tahun Nora. Di saat mereka menikmati pesta ulang tahun Nora, Romy terlihat sengaja mengirim pesan kepada Samuel. Dan akhirnya Romy dan Samuel membicarakan tentang pertemuan mereka yang hampir membuat perselingkuhan mereka terbongkar. Ditambah Romy cemburu melihat kebersamaan Samuel dan Esme. Keributan kecil terjadi dan tiba-tiba Esme melihat mereka. Suasana canggung terlihat. Merasa khawatir perselingkuhannya terbongkar, esoknya Romy berbicara dengan Esme tentang kekuasaan. Secara tidak langsung ia mengingatkan Esme. Malamnya ia bertemu Samuel dan menghabiskan waktu bersama. Esoknya tiba-tiba Esme menemui Romy di rumahnya.
Esme akhirnya mengetahui tentang mereka berdua dan secara implisit mengancam akan mengadukan Romy jika ia tidak bisa merubahnya. Setelahnya kita bisa lihat Romy akhirnya diliputi rasa bersalah dan stres, sehingga ia mengaku kepada Jacob bahwa ia tidak hanya berselingkuh, tetapi juga memiliki pikiran-pikiran fantasi yang sudah lama ia anggap menjijikan. Akibat hal tersebut, Jacob marah besar kepada Romy karena tidak hanya membahayakan pernikahan mereka, tetapi juga karena tidak memikirkan dampaknya terhadap putri-putri mereka. Lalu ia pun mengusir Romy dari rumah. Romy hanya pasrah dan meninggalkan rumah. Terlihat Romy pergi ke sebuah rumah di pedesaan, dan terlihat Samuel berada di kolam renang. Kemungkinan mereka sudah janjian sebelumnya. Walaupun mereka bertemu lagi, tapi Romy siap mengakhiri untuk selamanya. Dan di saat obrolan berlangsung, tiba-tiba Jacob menemukan mereka berdua dan terlibat perkelahian singkat dengan Samuel. Dan jelas Samuel lebih unggul karena fisiknya yang masih muda. Saat Romy mencoba menenangkan mereka, Jacob mulai mengalami serangan panik. Samuel membantunya melewatinya, dan akhirnya ia pergi setelah Jacob tenang. Setelah kejadian tersebut, terlihat Romy masih menyendiri di rumah pedesaan. Ia merasa bersalah dan merenung atas kesalahan yang ia perbuat. Setelah beberapa hari, Romy kedatangan Isabel. Ia sengaja datang menemui Romy untuk memujuknya pulang dan mengatakan bahwa Jacob membutuhkan sosok Romy yang membuat Jacob tak pulang-pulang. Akhirnya Romy merasa Jacob masih membutuhkannya, dan kemudian Romy pun menemui Jacob di teater untuk meminta maaf dan memujuknya untuk pulang. Romy dan Jacob pun pulang ke rumah, di mana mereka mulai menata ulang pernikahan dan kehidupan fantasi mereka. Drama Jacob dimulai, yang ditonton dan dinikmati Romy. Tempat kerja, konon Samuel telah bekerja di Jepang, sementara Esme kini menjadi koordinator junior. Seorang bawahan yang lebih tua datang ke kantor Romy dan mengajaknya minum-minum di tempatnya. Romy yang kini lebih percaya diri dan berwibawa mengatakan kepadanya bahwa ia tidak takut dengan apa yang mungkin dikatakan atau dilakukannya, lalu menyuruhnya keluar dari kantornya. Di rumah, Romy dan Jacob mulai memainkan adegan cocok tanam dari film yang disukainya. Saat adegan itu berlangsung, ia membayangkan Samuel tepat sebelum Jacob akhirnya memberinya kepuasan, disertai senyum puas, dan film pun berakhir. Oke kawan, untuk alur filmnya sampai di sini. Dan akhirnya keluarga Romy ternyata masih utuh walaupun sempat hancur akibat ulahnya. Dan terakhir, bersyukurlah bila masih memiliki keluarga, karena itu adalah harta yang paling berharga. Bagaimana kawan alurnya? Dan jika kalian suka, silahkan like and subscribe agar tidak ketinggalan video lainnya.